Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Sejarah Ahlul Bait Rasulullah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau dilahirkan di Huraidoh, Hadramaut, Yaman, pada hari Selasa 19 Ramadan 1257 Hijriah. Ketika masih dalam umur penyusuan, ia terkena penyakit mata yang ganas hingga hilang penglihatannya. Ibu beliau merasa sedih lalu mendatangi Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas. Ia letakkan bayi mungil itu di depan Habib Soleh, lalu menangis sekuat-kuatnya. "Apa yang dapat kami perbuat dengan anak yang buta ini?" kata ibunya dengan suara sedih. Habib Soleh menggendong bayi itu, lalu memandangnya dengan tajam. Ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Masyarakat akan berjalan di bawah naungan dan keberkahannya. Ia akan mencapai makom kakeknya, Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kata Habib Soleh mendengar ini, ibu beliau pun merasa terhibur. Wasiat nasihat Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kepada salah seorang muridnya. "Insya Allah ucapanku yang kau tulis dan kumpulkan akan memberikan manfaat yang besar. Dan usahamu ini lebih bermanfaat dan langgeng daripada mencatat karomah-karomah yang terjadi. Karomah yang berlangsung hanya saat itu saja dan akan dilupakan dengan berjalannya waktu. Namun, manfaat ucapanku ini insya Allah Ta'ala akan abadi. Orang yang menghargai ucapanku belum datang, mereka adalah orang-orang masa depan." 1. Sesungguhnya terlalu memfasih-fasihkan bacaan adalah bid'ah. Andai kata salaf membaca Al-Quran seperti mereka yang suka memfasih-fasihkan bacaannya, tentu mereka tidak dapat menghatamkan Al-Quran dalam semalam. Imam Ghazali juga pernah berkata bahwa hudur dan khusyuk dalam membaca Al-Quran tidak mungkin dapat dirasakan oleh orang yang membaca Al-Quran dengan terlalu memfasihkan huruf dan memberi tekanan berlebihan pada tasyid-tasyidnya. Andai kata kalian curahkan seluruh konsentrasi kalian untuk merenungkan makna rahmat, pujian, rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Malik, penghambaan, permohonan hidayah, Shirotol Mustaqim yang ada dalam Fatihah, maka itu lebih baik. 2. Jika kau membaca ayat sajdah dan pada saat itu kau berada di tempat yang tidak layak untuk sujud, maka bayangkanlah seakan-akan dirimu berada di tempat yang mulia, seperti Masjidil Haram atau masjid-masjid lainnya. Setelah itu sujudlah dengan hatimu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bukunya yang berjudul Al-Gunyah mengatakan, "Jika kau berdiri mengerjakan sholat, maka bayangkanlah seakan-akan kau sedang menghadap Ka'bah dan saksikanlah Ka'bah itu dengan hatimu. Niscaya kau akan meningkat ke makom yang lain." 3. Setiap zaman ada 124.000 wali dan setiap wali mewarisi hal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang tahu dirinya wali, tapi ada juga yang tidak tahu. 4. Amal dan niat saleh akan menyebabkan timbulnya kewibawaan pada diri seseorang. Ia akan tampak beda dengan orang lain, ucapannya didengar dan bermanfaat. Sebaliknya, amal dan niat buruk akan menyebabkan pelakunya diselimuti kegelapan. 5. Manusia punya dua sayap yang dapat ia gunakan untuk terbang ke tempat yang mulia, yaitu niat dan himah, semangat tekad. Sedangkan penghuni zaman ini berpijak pada salah satu di antara keduanya. Ada yang memiliki niat tapi tidak memiliki himah. Ada yang himahnya besar tapi belum memiliki niat. Jika seseorang punya niat, kemudian memperoleh himah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikannya dan akan menyampaikannya pada tujuan niat itu sebelum himah dan himah sebelum amal. 6. Imam Junaid rahimakumullah berkata, "Barang siapa membuka bagi dirinya satu pintu niat baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan baginya 70 pintu taufik. Dan barang siapa membukakan untuk dirinya satu pintu niat buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan untuknya 70 pintu hizlan, dorongan untuk bermaksiat." 7. Thariqah Salaf Alawiyin adalah zohirnya Ghazaliyah dan batinnya Syazaliyah. Jika seseorang berkonsentrasi pada amal, maka ia akan mengerjakan amal tanpa ruh. Namun, jika ia meninggalkan amal dan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan miskin amal saleh. 8. Kerjakanlah salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Jadikanlah makna segala sesuatu sebagai tujuanmu. Jangan jadikan cara pengucapan huruf, makraj, dan sejenisnya sebagai pusat perhatianmu dalam sholat. Tapi amati dan renungkan. Tadabur makna ayat yang kau baca. Apa yang menghalangimu untuk merenungkan makna basmalah, arti rahmat ayat pertama dan makna syukur? Renungkan tentang pemberi nikmat dan pemelihara alam. Makna rahmat di ayat ketiga. Makna raja dan penguasa. Makna ibadah, pertolongan, hidayah, Shirotol Mustaqim dan orang-orang yang berjalan di atasnya, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Renungkan tentang orang-orang yang berpaling, yakni orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak akan meninggalkanmu di dunia maupun di akhirat. Ilmu adalah alat. Meskipun ilmu itu baik, tapi hanyalah alat, bukan tujuan. Ilmu digunakan hanya untuk mencapai tujuan. Ilmu harus diiringi adab, akhlak dan niat-niat saleh. Ilmu demikian inilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada makam-makam yang tinggi. 10. Pelajarilah ilmu, tanamkan dalam hati niat untuk mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan semua yang hilang dari kalian. 11. Jika kau membaca sesuatu dan tidak dapat memahaminya, atau hatimu tidak hadir sewaktu membacanya, maka ulangilah lagi di waktu yang lain. Sebab setiap waktu memiliki rahasia yang berbeda. 12. Barang siapa mendahulukan ikhlas sebelum amal, maka ia tidak akan bisa beramal. Tapi hendaknya ia beramal, kemudian menuntut dirinya untuk ikhlas. Seseorang tidak seharusnya menuntut kesempurnaan, baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Sebab jika ia menuntut kesempurnaan dari dirinya, ia tidak akan beramal. Jika ia menuntut kesempurnaan dari orang lain, ia tidak akan memandang mulia seorang pun, ia bahkan akan memandang rendah semua orang. 13. Setiap kebajikan terasa berat bagi nafsu. Tapi jika dipaksakan, ia akan terbiasa dan dapat mengerjakannya dengan mudah. Sebagian orang jika melihat nafsunya benci pada perbuatan baik, ia mengikuti nafsunya dan cenderung kepadanya. Ia selalu berbuat demikian, hingga tidak mampu lagi berbuat baik. Akhirnya, hatinya menjadi keras. Sebenarnya jika hati mau menghadap Allah, Allah akan menghadap kepadanya. Jika berpaling, Allah pun akan berpaling darinya. Sifat nafsu adalah suka menentang dan mudah bosan. Jika kau membiasakannya dengan kebaikan, ia akan menjadi baik, tapi jika kau membiasakannya dengan keburukan, ia akan menjadi buruk. 14. Manusia hendaknya menyibukkan nafsunya dengan amal-amal yang bermanfaat baginya. Nafsu akan terbiasa dengan apa yang dibiasakan kepadanya. Orang yang terbiasa banyak bicara, menghadiri majelis yang penuh kelalaian dan permainan, maka hatinya merasa berat untuk membaca Al-Quran. 15. Hati yang bersih siap menerima karunia-karunia Allah. Sedang hati yang kotor tidak dapat menampung karunia Allah. 16. Hati manusia seperti Baitul Mamur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf mengelilinginya hingga hari kiamat. Dalam 24 jam setiap hati terdapat 70.000 bisikan dan setiap bisikan dipegang oleh seorang malaikat. 17. Orang yang berharta, hendaknya banyak berderma dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berilmu, hendaknya mencurahkan semua tenaganya untuk mengajar. Yang mempunyai kedudukan, hendaknya berusaha mendamaikan orang-orang yang dizalimi. Yang berdagang dan menekuni pekerjaan lainnya, hendaknya jujur kepada kaum muslimin dan melakukan pekerjaannya dengan sempurna. 18. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 19. Di dunia ini manusia harus memiliki 4 sifat. 1. Sabar terhadap yang dibenci dan disukai. 2. Melayani dengan baik dan memuaskan hati, jabar, orang yang baik maupun jahat. 3. Memiliki akal yang dapat membedakan segala sesuatu. 4. Memiliki niat saleh dalam semua hal agar tercapai keinginannya. 20. Jika seseorang ingin memperoleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia melihat orang yang memiliki rasa takut. Jika ingin khusyuk, maka hendaknya ia melihat orang yang khusyuk. Manusia adalah magnet untuk dirinya dan orang lain. Manusia biasanya mencuri watak orang yang dilihatnya. 21. Hanya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya lah yang dapat membuka pintu-pintu kebajikan. 2 hal yang tidak ada sebuah kebaikan pun yang dapat mengungguli keduanya, yaitu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan prasangka baik kepada makhluk Allah. Dan 2 hal yang tidak ada sebuah keburukan yang dapat mengunggulinya, yaitu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan prasangka buruk kepada makhluk Allah. 22. Setiap orang memiliki 360 urat. Ada urat yang akan mendorongnya untuk berbuat kebaikan, dan ada yang akan menggerakkannya untuk berbuat kejahatan. Jika melihat orang saleh, urat-urat kebaikan akan menggerakkannya untuk berbuat baik. Jika melihat orang durhaka, maka urat-urat keburukannya akan menggerakkannya untuk berbuat jahat. 23. Orang yang mudah iri, menyangka bahwa semua orang iri.
Orang yang suka bermaksiat menyangka bahwa semua orang suka bermaksiat. Dan orang yang saleh menyangka semua orang gemar berbuat kebaikan. 24. Jika kau memandang seorang yang saleh dan istiqomah, khusyuk dan wara, lalu kau bandingkan akhlakmu dengan akhlaknya, amalmu dengan amalnya, keadaanmu dengan keadaannya, maka kau akan mengetahui aib dan kekuranganmu. Setelah itu akan mudah bagimu untuk memperbaiki ucapan dan perbuatanmu yang salah, lahir maupun batin. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh dan mulia, serta dilarang bergaul dengan selain mereka. Sebab watak seseorang akan mencuri watak orang lain. Jika tidak kau temukan teman duduk yang saleh, pelajarilah buku, sifat, riwayat hidup dan semua perilaku kaum solihin. 25. Ada dua orang yang tidak boleh kau pegang pendapatnya, yaitu orang yang selalu mengikuti kata hatinya dan orang yang tidak melaksanakan pendapatnya sendiri. 26. Jangan berselisih dengan anakmu dan jangan pula bersikap keras kepadanya. Ajak dan perintahkan untuk berbuat kebaikan. Jika ia tidak patuh, jauhilah dia dengan santun dan penuh perhatian. 27. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dahulu melarang seseorang bergaul dengan ahli bidah, orang-orang yang akidahnya menyimpang dan orang-orang yang merendahkan kaum solihin, para wali dan ulama. Jika melewati tempat yang ada orang-orang yang memiliki salah satu sifat di atas, beliau menutupi kepalanya dan berjalan dengan cepat. 28. Solatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan solatkanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. 29. Orang-orang di zaman akhir ini lebih mengutamakan harta mereka dibanding diri mereka sendiri. Mereka kikir dan tidak memperdulikan apa yang menimpa mereka. Mereka abaikan hak Allah. Allah pun menundukkan mereka di bawah kekuasaan orang yang tidak mengasihi mereka. Adapun orang-orang terdahulu, mereka menjadikan harta mereka sebagai perisai dan pelindung dari segala bencana. 30. Jika seseorang senantiasa taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya rejeki. Allah tidak akan membiarkannya begitu saja tanpa harta. Allah telah memberi kalian rejeki, tapi kalian menghambur-hamburkan rejeki itu bukan pada tempatnya. Tunaikanlah kewajiban zakat, janganlah kalian kurangi. 31. Segala kesedihan yang dapat hilang dengan uang, bukanlah kesedihan. 32. Jika dalam hatimu terlintas bisikan buruk atau ajakan untuk bermaksiat, angkatlah kepalamu ke langit lalu ucapkan, Allah, dengan satu nafas. Perbuatan ini akan membakar dan menghapus dengan seketika bisikan-bisikan buruk dalam hati. Hikmah dari menengadahkan kepala ke langit adalah karena setan tidak dapat mendatangi manusia dari atas kepalanya. Allah Ta'ala berfirman, kemudian saya, iblis, akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan bahwa iblis akan mendatangi mereka dari atas. 33. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas selalu membaca surat Al-Waqiah di waktu ashar. Beliau berkata, Sayyidil Wujud, Nabi Muhammad SAW lah yang memerintahkanku untuk membacanya di waktu ashar.